Selamat sore, mungkin saya tidak sedinamis yang lain, karena kalau saya loncat-loncat kayak under gitu, mana hujan lagi nanti, gempa. Baik, saya langsung mulai aja. Kenapa Indonesia gelap hari ini? Kalau kita ngomong hari ini itu adalah investasi dari masa lalu. Jadi yang terjadi hari ini adalah kebijakan masa lalu. Jadi hari ini adalah dampak dari kebijakan masa lalu. Sayangnya sampai 100 hari lebih kelihatannya boro-boro mau mengevaluasi masa lalu yang ada makin mesra. Yang terakhir kita lihat misalnya ngomongin tentang tadi dibilang pagar laut, akhirnya cuman ke Lurah Kohot. Nama besar yang ditekan-tekannya ya kemarin datang juga kan ke istana ketemu Prabowo. Kemudian adanya Prabowo ketemu Jokowi. Jadi dari situ aja udah kelihatan bahwa loh ini sih kelihatannya menjadi keberlanjutan hal-hal yang saat ini bermasalah kelihatannya ama yang baru pun tidak dilihat sebagai masalah. Nah teman-teman sekalian gini ya. Saya ingin mulai dari satu yang sederhana aja. Deflasi misalnya. Februari kemarin tahun 2025 BPS mengumumkan kita masih deflasi. Deflasi ini setelah 25 tahun baru terjadi lagi. Kalau dari adik-adik yang mungkin kuliah ekonomi 101 gitu bahasa teori ekonomi pertama. Ya kalau deflasi yang berlangsung 3 kali berturut-turut itu terkait dengan daya beli. Tapi kalau sekarang saya pro pemerintah, saya akan bilang gitu, loh kan deflasi itu termasuk opung ya yang tadi disebut oleh Bro Ferry. Kalau opung kan bilangnya berarti kan harga-harga turun. Berarti kan tambah sejahtera. Bank Indonesia mengatakan deflasinya diakibatkan oleh diskon listrik yang diberikan pemerintah 50% terhadap kelompok di bawah di Januari dan Februari. Sekarang saya ngomong logik aja di Anda. Anda dikasih uang, ya kan? Uang itu kemudian cuma 100. Kemudian ada diskon gitu, diskon listrik. Harusnya kan Anda kemudian yang tadinya nggak bisa belanja, Anda belanja. Kalau sekarang udah diskon 50%, dia turun deflasi dan tetap deflasi, artinya uang yang didiskon itu sudah nggak bisa beli apa-apa. Artinya apa? Ini memang menurut saya masalahnya itu sudah di depan mata. Terus pengangguran. Pengangguran angka BPS mengatakan penurunannya malah pengangguran turun, angka pengangguran 4,sekian%. Ini yang perlu diketahui oleh teman-teman semua. BPS itu misalnya kita yang di sini udah nggak punya penghasilan dan sebagainya, nggak bayar PPh, tapi ya karena ada kegiatan, ada segala macam, sama BPS nggak dicatat pengangguran. Jadi teman-teman perlu lihat detailnya di data BPS itu bahwa orang yang namanya kerjaannya cari kerja, berusaha sendiri, itu dihitung bekerja. Bahkan kalau Anda kerja besok lulus jadi sarjana, pulang ke kampung, ditanya sama omnya ngapain nganggur, ya udah deh bantuin om dulu, dan Anda tidak dibayar, Anda juga dihitung bekerja. Nah ini terjadi sejak kita mengalami krisis moneter. Jadi setelah krisis moneter itu struktural ekonomi kita itu tidak pernah dibenahi. Jadi mohon maaf, reformasi sebetulnya telah gagal membuat kondisi politik yang lebih ideologis sebetulnya. Semakin lama politik semakin pragmatis. Orang bilang bagaimana mau investasi ke Indonesia? Biaya ormasnya segala rupa besar. Kalau ditanya gitu, yang ormas itu dia nganggur kerjaannya. Apa-apa ya? Siapa yang membuat ormas itu menjadi seetik-seetik duit? Politisi. Karena kalau Anda sekarang berkuasa di satu daerah bisa nguasain berapa? Ini deh buat dapil, buat menang pemilu dan sebagainya. Akhirnya penyakitnya apa? Dalam segala hal usahanya adalah
Cuman cari duit dari begituan. Ekonomi kita ini udah gak produktif. Teman-teman sekalian, misalnya pemerintah selalu mengatakan pengangguran tetap rendah. Sementara angka di BPJS Ketenagakerjaan pengangguran setahun ini aja nambah 100.000. Kenapa coba? Begitu Anda dipecat dari buruh pabrik di Majalaya, Anda nggak kuat nganggur karena negara tidak memberikan Anda dana pengangguran. Sekapitalis-kapitalis negara kayak Amerika ada dana pengangguran. Apa yang akan Anda lakukan? Ngojol, jadi tukang ojol. Sama BPS kemudian dicatat apa? Anda bekerja kembali. Nah sekarang semakin banyak orang beralih dari sektor formal ke informal. Sekarang informalnya 70%, formalnya 30%. Maka pasarnya yang sempit direbutin oleh banyak orang. Ngojol tadinya cuma 10 orang, satu unpati-pati ukur ini, jadi 100 orang. Anda harus berbagi dengan nambahan orang 100. Sementara mahasiswa tambah cekak. Nah, di mana kita ngelihat kecekakan itu? Kecekakan itu dilihat dari yang kelas menengahnya, kartu kredit NPL-nya naik tajam di 2024. Artinya apa? Kalau Anda ngambil kartu kredit, bayar minimal 200, buat bayar minimalnya aja udah nggak bisa kelas menengah kita. Naik. Pinjol, angka pinjol 75 triliun kata OJK dalam setahun. NPL-nya juga naik tajam. Artinya apa? Yang bawah pun dek ngahutangnya geus teu bisa cek orang Sunda nama. Nah, mampukah pemerintahan ini mengatasi masalah yang jelas gelap di depan ini? Ini tantangan buat Anda para mahasiswa. Di depan kurva, kalau pemerintahan ini terus kayak gini menurut saya, kita bukan tidak mungkin kayak Bangladesh. Apa Bangladesh? Bangladesh 2024 dibenangkan sama meyakinkannya dengan kita. Politiknya pun kampanyenya pragmatis, goyang-goyang dan sebagainya, sama lah, nggak ada bedanya. Tapi apa yang mewujudkan kemenangan dia? Bansos. Menang ketika pemilu menjanjikan pembukaan lapangan kerja untuk kelompok Gen Z dan milenialnya. Setelah berkuasa, dalam 6 bulan berkuasa, fiskal pemerintah di APBN-nya percis kayak kita, cekak, nggak ada duitnya. Bansosnya berkurang, gelisah di bawahnya. Kelas milenial Gen Z-nya dia ngelihat, loh kok yang dapat kerja 4, lu lagi, anak para veteran perang kalau di sana. Saya tanya ke Anda sekarang ngelihat misalnya, omong siapa deh, Rosan gitu. Udah dibilang katanya pengusaha investasi dengan aset sedemikian besar, politisi, sekarang juga ketua DP Danantara. Betapa serakahnya orang gitu. Dan pekerjaan hanya berputar-putar di situ. Saya hanya ingin menggugah Anda. Anda tergugah nggak? Anda merasa nggak bahwa ke depan Anda yang sekolahan ini nggak punya lapangan kerja? Saya tanya sama Anda, kalau Anda sekolahan emang gampang Anda jadi ngojol? Itu yang terjadi di Bangladesh. Waktunya. Jadi di Bangladesh itu orang yang biasanya gampang untuk kerja apa aja mau. Tapi karena terjadi pergeseran kelas, karena orang tuanya mampu nyekolahin itu anak ini menjadi pengangguran terdidik, maunya disediakan lapangan kerja. Lapangan kerja yang terjadi diserahkannya dalam nepotisme. Ya, karena waktu udah Januar. habis, ya mungkin nanti kita bisa lanjut diskusi. Saya mungkin ingin menutup satu aja Mas, soal Danantara ya. Danantara, teman-teman sekalian nanti kita bisa diskusikan dan mungkin bisa lihat di beberapa podcast. Karena saya berseloroh juga gitu. Kalau mau cari pemikiran, carinya di podcast. Karena kita tidak ada lagi insentif berbuat baik. Undang-undang BUMN itu diselesaikan tanpa ada diskusi dengan dengar pendapat dengan pakar dan sebagainya. Pokoknya terus dilakukan tradisi model cipta kerja MK, hukum yang diatur. Apa buruknya? Undang-undang Danantara mengatakan penyelenggara bahwa BPI Danantara bukan penyelenggara negara. Bukan penyelenggara negara, dia memegang seri B, saham seri B
Artinya seluruh BUMN hari ini sudah diprivatisasi total. Saya ingin mengatakan kepada Anda, Soros ketika krisis moneter 98 diserang oleh Mahathir Muhammad, dibilang dia menghancurkan Asia. Jawaban Soros adalah apa? Saya tidak menghancurkan Asia. Saya hanya pedagang. Saya hanya melihat peluang. Saya melakukan short terhadap kondisi di Asia karena saya lihat negara Asia punya masalah dalam tata kelola. Teman-teman, masukin Tony Blair, masukin segala macam. Anda mau besok tahu-tahu kita udah terlanjur dan danantaranya gagal. Sekali danantara gagal, sekali ngambil danantara, ngambil semua aset negara. Anda harus cegah. Karena ini masa depan Anda, itu lapangan kerja Anda. Itu aja. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bung Yanuarisa.